wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Leni Yuningsih, Kepala SMK Negeri 1 Kandang Haur. Saya akan menjelaskan tentang inovasi saya untuk bulan Desember tahun 2022. Tadi setelah permasalahan itu kami ketahui kenapa terjadi permasalahan yang ada di SMK Negeri 1 Kandang Haur berdasarkan informasi yang diperoleh dari rapot pendidikan. Kemudian kami membentuk suatu tim manajemen sekolah. Kemudian kami membahas untuk membahas tentang permasalahan-permasalahan berdasarkan rapot pendidikan. Kemudian kami setelah melihat dari permasalahan tadi, kemudian kami mengelompokkan dimensi kemudian layanan yang sudah baik dan layanan yang belum baik. Dimensi di sini kami membuat kolom lembar kerja tentunya sebelum nanti kami ke RKJM, RKT. Kami membuat dulu layanan yang sudah baik dan layanan yang belum baik. Tentunya yang layanan yang sudah baik kami ambil dari rapot pendidikan yang warna hijau. Kemudian kami pindahkan ke layanan yang sudah baik dan layanan yang belum baik yang berupa warna kuning atau oranye dan warna merah di sebelahnya. Dimensinya yaitu dimensi diawali dengan dimensi A. Jadi di dalam rapor pendidikan itu ada kodenya A, kemudian C, D, dan E. A ini output. Output layanan, misalkan saya ambil contoh layanan yang sudah baiknya. Kemampuan literasi, proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi mahir. Ini nilainya sudah bagus. Kemudian layanan yang belum baiknya di sini proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi perlu intervensi khusus. Nah, dimensi output tadi yang layanan yang sudah baik disandingkan dengan layanan yang belum baik. Terus ke bawah setelah output tentunya yang C itu input. Kemudian kita juga memindahkan yang warna sebentar saya lihat dulu yang warna biru dan warna hijau. Yang warna biru dan warna hijau kita pindahkan ke kolom yang sudah saya buat, itu lembar yang nantinya akan kami pindahkan dalam pembuatan RKT, RKAS, dan RKJM. Kemudian yang dimensi C terus ya, dimensi C yaitu berupa input. Sini misalkan pedagogi. Yang belum baiknya apa di dalam pedagogi? Proporsi GTK bersertifikat. Ini berarti masih warnanya merah. Kemudian pengalaman pelatihan GTK, juga ini masih merah. Berarti di sini proporsi GTK bersertifikat masih merah. Kemudian setelah dimensi C, kemudian dimensi D. D ini adalah proses. Jadi output, input, proses. Kemudian di sini kami pisahkan yang sudah warna hijau, ini berarti layanan yang sudah baik. Dan yang warna merah dan kuning berarti ini masih perlu tindak lanjut. Jadi kami pisahkan di sini. Kemudian yang input yang E ini yang perlu ditingkatkan di partisipasi warga sekolah, partisipasi orang tua, partisipasi murid, pemanfaatan TIK untuk pengelolaan anggaran, proporsi pembelajaran dan apa secara daring. Dari analisis dari LK yang saya sebut LK yang pertama tadi, kemudian kita lanjutkan ke lembar kerja kedua. Jadi ini untuk pembuatan RKAS, RKJT. Jadi
sebut dengan lembar kerja yang 1B, 1A. Tadi kami mengelompokkan mana yang belum baik dan mana yang sudah baik. Nah, kemudian kami membuat lembar kerja yang selanjutnya. Kami membuat merangkum dari lembar kerja yang satu itu yang perlu dikuatkan atau yang masih lemah. Kemudian itu kami pisahkan di sini. Kami urutkan berdasarkan tadi informasi dari lembar sebelumnya, lembar 1A. Kemudian kami pisahkan yang belum dan harus ada perbaikan itu yang mana, yang harus permasalahannya yang mana. Ternyata di SMK Kandang Haur itu yang harus diperbaiki itu, yang harus perlu ada penguatan itu ada 38 item. Berarti warna merah dengan warna oranye itu ada 38 item. Proporsi peserta didik, jadi kami ambil dari isu-isu tadi yang perlu dikuatkan. Proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi dasar rendah. Kenapa? Apa yang menyebabkan? Ini hasilnya, outputnya itu ternyata peserta didik dengan kemampuan literasi dasar masih rendah. Apa sih permasalahannya? Permasalahannya yaitu kualitas pembelajarannya masih rendah. Ya, jadi D ini merupakan proses ya. A itu outputnya menghasilkan literasi peserta didik ini rendah. Kenapa rendah? Karena mungkin dalam proses ini kode dimensinya D, kualitas pembelajarannya rendah. Nanti akan ke lembar kerja ketiga. Kenapa kualitas pembelajaran itu rendah? Ini ada beberapa hal. Mungkin dari gurunya, mungkin dari sarana prasarananya, atau mungkin dari siswa itu sendiri, karena latar belakang dari siswa itu sendiri. Nah, dari akar permasalahan ini nanti akan melahirkan program-program yang harus dilaksanakan oleh sekolah. Saya ambil lagi contoh yang kedua. Outputnya, kemampuan numerisasi peserta didik SMK Negeri Kandang Haur masih rendah, berwarna merah. Itu permasalahannya, ya. Nah, apa sih penyebabnya? Kenapa kemampuan numerasi itu rendah? Di sini diakibatkan karena ada aktivasi kognitifnya juga rendah. Nah, berarti ini apakah berarti kan pengetahuannya rendah? Berarti bisa saja apakah di sini harus bisa gurunya harus ditingkatkan, harus mengikuti magang atau bagaimana, atau gurunya yang harus sering melaksanakan MGMP atau bagaimana ya. Kemudian di lain itu misalkan ambil lagi contoh lagi tentang permasalahan. Ini ada di lembar. Jadi antara lembar kerja 1, lembar kerja 1A, 1 lembar kerja 1B dan lembar kerja 2 ini saling berkaitan ya. Jadi ini misalkan dari permasalahan dan akar permasalahan kami petakan. Nih outputnya misalkan di sini ada beriman. Nih kebetulan di sekolah kami itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia ini masih kurang. Itu permasalahannya. Nah, itu dalam outputnya masih kurang. Berarti di sini ada kesejahteraan psikologis guru kurang. Tuh. Mungkin saja ini guru itu tadi nanti akan diadakan IHT, apakah itu dengan cara mendatangkan guru dari luar, mungkin itu seperti itu. Kemudian ini yang proses, ambil contoh lagi, satu lagi yang warna merah, kualitas pembelajaran masih rendah. Nah, ternyata di SMK Kandang Haur berdasarkan asesmen siswa itu kualitas pembelajarannya masih rendah. Itu permasalahan. Apa akarnya permasalahan tadi? Oh, ternyata proporsi guru dan tenaga kependidikannya yang bersertifikat masih kurang. Jadi kalau guru tadi memiliki sertifikat, artinya dia sebelum memperoleh sertifikat
dia akan mengikuti diklat. Nah, dari diklat itu maka akan penambahan ilmu bagaimana cara membuat administrasi mengajar, kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, sosial, ya, dan itu semua kompetensi akan didapatkan ketika guru tadi mengikuti sertifikasi. Itu seperti itu. Nah, dari situ kemudian saya lanjutkan membuat lagi lembar kerja yang ketiga. Lembar kerja yang ketiga dari tadi permasalahan tadi. Masalahnya apa? Akar permasalahannya apa? Bagaimana solusinya? Solusi banyak. Ada beberapa macam solusi. Nah, ini. Tuh. Kemudian setelah tadi sudah di mana akar permasalahan, apa saja penyebabnya. Nah, kemudian di sini dibuatkan kita mau merancang kegiatan apa tadi yang harus ada ketika tadi masalahnya ini proporsi peserta didik dan kemampuan literasi dasar masih rendah. Maka kenapa? Itu masalah. Apa sih akarnya? Oh, ternyata kerendahan tadi terjadi akibat manajemen kelas rendah. Oh, kalau begitu gimana? Manajemen kelas itu biasanya nih guru, ya, bagaimana memanage ketika di kelas, ketika mengajar. Maka di sini alternatif solusi, ini kita buat beberapa alternatif karena keterbatasan dana. Nanti di dalam RKKS mana solusi yang perlu diambil terlebih dahulu. Maka di sini dibuat solusi workshop peningkatan kompetensi guru semua mapel dalam menyusun modul ajar. Tuh, ya. Kemudian yang keduanya diadakan IHT, kompetensi peningkatan kompetensi guru semua mapel dalam penyusunan modul ajar. Alternatif ketiga, peningkatan kompetensi guru semua mapel dalam menyusun modul ajar melalui modul platform Merdeka Mengajar. Nah, ini saya ambil contoh. Tadi kan solusinya untuk mengatasi manajemen kelas yang rendah. Kami membuat 3 solusi. Jadi mengadakan workshop peningkatan kompetensi guru semua mapel dalam penyusunan modul ajar, baik berupa literasi maupun numerasi. Nah, itu seperti itu. Nah, itu contohnya untuk pembuatan. Nah, tadi sudah ada contoh ya. Yang pertama tadi sudah muncul workshop peningkatan kompetensi. Berarti ini selanjutnya setelah tahu berarti sekolah harus mengadakan workshop. Oke. Nah, kemudian kita membuat peningkatan berupa workshop peningkatan. Dibuat kolom-kolom kegiatannya apa, targetnya apa, subkegiatannya apa, koordinatornya siapa yang penanggung jawab, waktunya kapan, selesainya kapan, sumbernya dari mana, pembiayaannya. Itu ya. Dari tadi yang ini contohnya tadi workshop peningkatan kompetensi. Targetnya berapa? Oh, kita ada di SMK Kandangaur ada 45 guru, targetnya 45 guru. Apalagi targetnya? Tentunya target dari kegiatan workshop itu bisa meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun modul. Kegiatannya apa? Mengadakan rapat persiapan, ya kan? Kegiatannya dari untuk workshop tadi mengadakan rapat persiapan, membuat surat undangan, melaksanakan kegiatan, evaluasi kegiatan, kemudian tindak lanjut. Nah, dari sini kegiatan-kegiatan di sini ini dibuatkan siapa penanggung jawabnya, harinya kapan, selesainya kapan, dananya dari mana. Contoh di sini mengadakan rapat persiapan siapa, Wakakurikulum. Nah, kapan mulainya? Tanggal 29 Juni, waktu selesai 29. Dari mana sumbernya? Dalam pembuatan rapat persiapan tadi tentunya ada biayanya, ya, biayanya, konsumsinya, ATK-nya. Nah, dari mana asalnya? Ini sumber dananya dari BOS. Itu seperti itu. Contoh satu lagi nya, pelaksanaan kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler untuk meningkatkan aktivitas kognitif siswa.
targetnya berapa siswa, menyusun program kerja. Nah, ini berhubungannya dengan waka kesiswaan. Jadi berapa siswa nih ada pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler untuk meningkatkan aktivitas kognitif siswa. Berarti di sini masih rendah. Bagaimana caranya? Berarti harus mengadakan kegiatan ekstrakurikuler, ya kan? Biayanya dari mana? Kapan pelaksanaannya? Sumber dananya dari mana? Dari BOS. Nah, itu. Ini yang sumber dana di sini yang berasal dari BOS nanti akan memunculkan berapa rupiah yang akan dikeluarkan oleh sekolah. Ada lagi tadi kan tadi itu ada merah karena diakibatkan karena prosentasi guru atau GTK yang bersertifikat itu sangat rendah. Lembar kerja selanjutnya ada lagi pengembangan dan terus selanjutnya ya. Kemudian tadi kita ke IRB. IRB itu identifikasi, refleksi, dan benahi. Identifikasi ternyata proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi dasar masih rendah. Refleksinya manajemen kelas rendah. Apa sih? Kita mengadakan workshop, ya. Benahi, workshop peningkatan kompetensi guru semua mapel dalam menyusun modul ajar. Itu pembuatan saya, inovasi saya untuk membuat RKAS yang berasal dari raport pendidikan dalam perencanaan berbasis data. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.